Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ibadah kita pada minggu ini, terlebih dahulu kita rendahkan hati kita di dalam hati kita untuk berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Nyanyian nomor 125 ayat 1 sampai yang ketiga. Orang semua di seluruh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan di melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi, ya Tuhan Allah, ajarlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari titah yang kelima sampai yang ke-10. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam. Jangan membunuh. Titah yang ketujuh. Jangan berzina. Titah yang kedelapan. Jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, ataupun hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita pada hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita membacanya secara bergantian, kami yang memulai di ayat yang pertama.
kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahit. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat. Ya Tuhan, kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Sampai di situ pembacaan epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari kaum Ina Hana, dilanjut dengan Ina Deborah.
Mari kita dengar warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 15 Desember 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Advent ketiga. Topik minggu, engkau beroleh kasih karunia Allah. Yang kedua, kelompok KUR di ibadah Minggu tanggal 22 Desember 2024. Di pukul 7.30 Ina Deborah, Ama Shalom, Ama Jeriko. Pukul 10 Ama Huria, Ina Kamis, dan Ina Esther. Yang ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7 WIB di tanggal 22 Desember 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop Natal. Pada minggu hari ini atau selama bulan Desember ini kita mengumpulkan persembahan amplop Natal di persembahan yang kedua. Yang kelima, baptis kudus dan lepas sidi irreguler.
Pada hari Minggu tanggal 29 Desember diadakan baptis kudus dan lepas irreguler untuk yang telah mendaftar lepas CD irreguler dapat hadir di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 mulai pukul 2 atau pukul 14 WIB, dan hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pukul 14 WIB, dan orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya untuk pembaptisan kudus dapat hadir pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 mulai pukul 16 WIB untuk mengikuti pembelajaran. Yang keenam, jadwal Natal 2024. Jadwal Natal 2024 di tanggal 20 Desember 2024 yaitu Natal Paropuan mulai pukul 18 WIB. Di tanggal 21 Desember 2024 yaitu Natal Remaja Naposo mulai pukul 17 WIB. Di tanggal 22 Desember 2024 yaitu Natal Ama mulai pukul 18 WIB. Pada tanggal 22 Desember 2024 ibadah diadakan hanya 2 sesi, yaitu mulai pukul 7.30 WIB dengan pukul 10 WIB. Yang ketujuh, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga Asi Hombing Inang Boru Nainggolan dari sektor Galatia. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Penghiburan. Pada hari ini setelah ibadah minggu pukul 10 WIB diadakan acara penghiburan di keluarga S. Simanjuntak Inang Borugultom almarhum, keluarga S. Simanjuntak almarhum dan Inang Borugultom di sektor Sion. Stiker parkir. Untuk menjaga keamanan parkir kendaraan jemaat gereja kita di Tagana, Koramil, dan Polsek telah dicetak gereja kita stiker tanda jemaat HKBP Cimanggis yang bisa kita tempel di mobil dan sepeda motor. Stiker parkir akan diberikan setelah pulang ibadah minggu melalui seksi kemasyarakatan dengan harga Rp2.000. Stiker Rp2.000 per stiker sebagai biaya ganti cetak. Yang ke-10, persembahan syukur. Telah diterima gereja kita persembahan syukur dari keluarga Nyonya Panggabean Borumanik dari sektor Kolose, yaitu 5 karung beras. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak atas keluarga yang telah memberikan persembahan syukurnya. Yang ke-11, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Stefanus Lumban Tobing, anak dari Bapak Manahan Tobing, Ibu Nasti Borusianipar, alamat Cisalak Pasar, RT 3 RW 7, Cisalak Pasar, Kota Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dengan tunangannya Lautici Gurning, putri dari Bapak Perlindungan Gurning, Ibu Dorlan Boru Simbolon, alamat Parbubu PA, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Jemaat HKBP Tarutung Kota Resort Tarutung, Resort Tarutung Kota. Pemberkatan nikah di hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 di GKPI Nomensen Said Nihuta. 12. Jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Banhadat Natalius Simangunsong Inang Boru Sitanggang dengan 2 anaknya
dari sektor Galatia pindah ke gereja GPIB Agape Kelapa II Wetan, Jakarta Timur. Yang kedua, keluarga Sahala Pangaribuan Inang Worumar Paung dengan 3 anaknya dari sektor Judea pindah ke gereja HKBP Pendidikan Resort Pendidikan Medan, Distrik 10 Medan Aceh. Yang ke-13, Tona Sinode Godang. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengarkan pembacaan Tona Sinode Godang HKBP yang ke-67. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 8 Desember 2024 sebanyak 858 orang. Ke-15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 41 orang, ulang tahun pernikahan sebanyak 9 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ke-16, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 17 kepala keluarga sejumlah Rp4.425.000. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 14 kepala keluarga sejumlah Rp3.700.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Desember 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-18, keuangan gereja. Huria sejumlah Rp14.050.975. Pembangunan sejumlah Rp1.239.300. Sentralisasi atau pusat sejumlah Rp8.618.225. Jumlah keseluruhan Rp24.608.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta minggu ini. Tuhan memberkati umatnya untuk kemuliaannya. Pengadaan stiker parkir kendaraan gereja melalui seksi kemasyarakatan Dewan Diakoni. Gereja kita sudah mempersiapkan stiker parkir kendaraan sebagai penanda bahwa kendaraan yang parkir di sekitar komplek gereja, halaman Tagana, halaman kantor Koramil, dan halaman kantor Polsek sekitar gereja adalah jemaat HKBP Cimanggis yang sedang mengikuti ibadah untuk menjaga keamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat ibadah berlangsung. Stiker parkir akan dibagikan nanti setelah ibadah di pintu keluar lantai 1. Dan untuk mendukung pengadaan stiker parkir tersebut, kami memohon kesediaan kita semua pemilik kendaraan untuk memberikan pengganti ongkos cetaknya sebesar Rp2.000. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua.
Tona Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember 2024. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, Huria Kristen Batak Protestan telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai hari Senin tanggal 2 Desember sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon, Tapanuli Utara. Dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di HKBP PA Raja Tarutung. Sinode Godang HKBP ini dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1768 peserta Sinode Godang bersama tamu undangan dari Northwestern Diocese of the Evangelist Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. Elmerek M. Kegimbe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, terpilih Pendeta Jacqueline Fritz Manoputi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan serta para undangan lainnya dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kabupaten Samosir. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati dan kesukacitaan di dalam kasih Kristus. Di bawah terang tema supaya kamu dibarui dalam roh dari membarui janji, karakter, kultur dan kemampuan pelayan warga dan institusi melaksanakan tugas panggilan Allah. Jemaat HKBP baik secara pribadi dan institusi melakukan pembaruan diri secara menyeluruh dan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah bagi HKBP, yaitu agar menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Godang menerima berita jujur tahun atau berita pelayanan dari Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang mencakup seluruh laporan pelayan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Dional Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH, dan kepada Departemen Diakoni Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH periode 2020 sampai dengan 2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dan berita pelayanan dari seluruh preses di 32 distrik HKBP. Seluruh kinerja selama periode 2020 sampai dengan 2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan menyukseskan transformasi pembaharuan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Godang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah transformasi dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depan. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu, HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan untuk periode 2024 sampai dengan 2028
mencakup Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan 32 orang preses. Berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Godang HKBP ke-67. Yang pertama, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Yang kedua, Sekretaris Jenderal, Pendeta Rikson Hutahayan MTH. Yang ketiga, Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Dional Sinaga. Yang keempat, Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik MTH. 5, Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Eldarton Simbolon D. Min. Dengan 32 orang preses yang terpilih, yaitu pertama, Pendeta Amin Amir Jaitun Sihite MTH. Kedua, Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM. Ketiga, Pendeta Bikwai Simajuntak MTH. Keempat, Pendeta Donald Sianturi MDiv. Kelima, Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH. Yang keenam, Pendeta German Butar-Butar STH. Yang ketujuh, Pendeta Hanli B. Lumban Tobing MTH. Yang kedelapan, Pendeta Hasudungan Manalu STH. Kesembilan, Pendeta Henry Napitupulu MTH. Yang ke-10, Pendeta Henry Banuarea STH MM. Yang ke-11, Pendeta Herbin Silaban MTH. Yang ke-12, Pendeta Hotler Lumban Toruan MM. Pendeta Zahor Purba MTH. Yang ke-14, Pendeta Kamson Pasaribu MTH. Yang ke-15, Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM. Ke-16, Pendeta Martin Manulang STH MM. Ke-17, Pendeta Mauli Aritonang STH. 18, Pendeta Nixon Simanjuntak MTH. Ke-19, Pendeta Nixon Simanjuntak STH. Yang ke-20, Pendeta Oloan Nainggolan STH. 21, Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK. 22, Pendeta Riedel Sihotang MTH. Ke-23, Pendeta Rintalori Sianturi MTH. 24, Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM. 25, Pendeta Sampur Manulang STH. 26, Pendeta Samuel Sitompul MTH MM. 27, Pendeta Samuel TH Ambarita STH. 28, Pendeta Sumihar Sinaga MTH D Min. 29, Pendeta Suardi Sinambela STH MPSI. 30, Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM. Ke-31, Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. Ke-32, Pendeta Wisno Sihombing MTH. Sinode Godang HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru periode 2024 sampai dengan 2028 pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di Gereja HKBP PA Raja Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Godang HKBP ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024-2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang, melaksanakan tugas pembaharuan diri,
menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang HKBP yang ke-67, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sebagai Eporus periode 2020-2024. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita dengar lagu pujian dari kaum ama. Kita lanjutkan dari
anak kami remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong A dan kantong B. Sorak
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hadir menjadi nats khotbah dalam ibadah Minggu Advent ketiga hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita dengar dan kita simak. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Selamat Advent untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga adik-adik remaja dan Napo Sobulung, Minggu Advent memuat dua makna yang saling berkaitan. Yang pertama secara liturgis atau dari sudut pandang kalender gerejawi, Advent adalah masa penantian kelahiran Yesus Kristus atau masa-masa menyongsong Natal. Dan itulah yang kita lakukan mulai dari Advent pertama. Kalau ada perayaan-perayaan, itulah perayaan yang mengarah kepada tanggal 25 Desember, kelahiran Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah secara teologis, yaitu masa penantian Yesus Kristus kedua kali. Sering juga disebut masa penantian parusia atau akhir zaman. Ini harus kita pahami Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, supaya ada balance-nya, keseimbangan antara bagaimana kita merayakan Natal dengan konteks menyambut Yesus yang lahir, dengan
merayakan Advent untuk menantikan Yesus kedatangan kedua kalinya. Mengapa ini sangat penting? Karena sudah sering sekali perayaan Natal ini justru menghilangkan makna yang esensi yang sesungguhnya tentang apa itu. Di mana-mana, entah saya ini menghakimi apa tidak, Natal itu sudah mengarah hanya kepada pertama masalah komersil, materialisme, konsumtif, dan hedon. Holo do sudah jol mamar Natal ala dang songon na di rohanai nuansa na pinakkena. Meloningo tak kamanginang mulai padita iba tahun 2005 arong warna gereja HKBP sukan debisa di bagian nasida maun live do kan. Mulu mar Natal anak sekolah marseragam do. Sekolah minggu seragam se SD nai. Jenang arong tari de sinamora do na berbeda dotong saat tunaingon lam tazom zamanon menusuk, akhirnya banyak orang yang tersingkir kurang menikmati Natal ala dan gue mergati baju. Orang sudah mulai masuk kepada bukan lagi menantikan Yesus yang akan datang sebagai hakim, tapi hanya selebrasi yang menunjukkan kita bisa. Jadi molo songon na sederhana pe aksesoris Natalon tahun nak kamanginang. Memang saya binaingo donang pola pahebat tu ita anggola mabay nak makeup di Natalon. Kebanyakan uang kita habis perayaan Natalin untuk bikin aksesoris. Ayo selesai doan nonon. Arung dope pat cai toru. Nena poso. Mabay ni ngatulu minggu. Mulai kira sadari sahalak 100.000 gazina. Tulu halak mabay ni tabba biayana. Bah ngatu sih besudi biayai. Hapel mo lo tahatay mo siya si pangano makulit may tasudi. Padahal kalau memang jamnya tidak jam makan, tidak perlu makan juga kan. Jadi jangan kehilangan makna. Iya, mari kita rayakan Yesus yang akan datang di Bethlehem itu, walaupun itu sudah terjadi, dan itu yang harus kita syukuri, merayakan rasa syukur itu dan memaknainya lebih baik. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita sedang menantikan Dia sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang. Dalam pemaknaan kedua inilah penting kita semakin bertransformasi, mengubah, walaupun mungkin di media sosial banyak yang memberikan kritik-kritik tentang pendeta, tentang preses, tentang apapun itu. Mari kita respon dengan bijaksana. Molo halai misalnya dang lomorana tu surgo ba, unang gabi dang dohti tu surgo. Jadi jangan beratkan beban pikiranmu dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak dalam jangkauannya. Memang sian nazulu nalam patardo media sosial patuduhon alai mole ate ma anggia mamarhitei ba unang mamangilulu. Tahu tu do mangilulu tahe? Alai ko bertransformasi do. Molo mangilulu ulok sisi nai do bolong alai tong doyan nom musik tarida. Alai yang go bertransformasi ke pompong itu menjadi kupu-kupu, itu yang harus kita lakukan. Ba pos rohakku dukung muda do pelayanan program ta di tahun 2025. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari kedua itulah kita mau memaknai bahwa setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Salah satu yang perlu juga dalam sejarah seperti ini. Di masa-masa Advent ada satu tradisi gereja yang sampai sekarang dan juga masih kita lakukan pada masa-masa Advent, di mana orang-orang Kristen menggantungkan di depan pintu rumahnya daun-daun yang berbentuk menjadi berupa lingkaran. Tadi dah kan? Songonima. Lingkaran daun hijau ini adalah sebagai simbol dari tanda bahwa penghuni rumah itu sudah siap sedia, sudah siap menantikan datangnya Tuhan. Ngaradebi dang nama doko molo sotabay ni dang naso siap alai makna dari itu, aksesoris itu terus menerus dibuat. Lingkaran daun hijau ini tanpa ujung dimaknai sebagai simbol Allah yang abadi, yang tanpa awal dan tanpa akhir. Dan sementara warna hijau pada daun itu adalah sebagai lambang kehidupan, bahwa di rumah itu, di rumah di mana di pintunya ditempelkan, di sana ada kehidupan yang akan Tuhan tawarkan, yaitu kehidupan kekal. Jadi daun hijau yang melingkar itu adalah simbol Natal.
simbol Advent untuk menantikan Natal. Walaupun ada saja orang mulai dari Desember 2024 sampai Desember 2025 nanti menempel itu terus di rumahnya. Arung do tahe? Hidup gabihara sumerlaba. Isi terus. Ipe pa masuk ibagas do iba dija gudang di pitu. Kadang arung labana isi pitu atong. Mulai pitu kamar do berarti hola per kamar do na siap sedia. Nah, mari kita maknai itu sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami suasana. Suatu gabe Natal kita mulai Desember 1 November tahun berikutnya. Soal siap sedia itu setiap hari kita memang harus siap sedia. Tapi simbol dari kesiapan itu pada masa Advent adalah dengan daun hijau yang melingkar di pintu-pintu rumah. Jadi masa Advent menginang kita memasuki sebuah kairos atau kesempatan yang penuh harapan dan penantian. Advent yang berarti menanti kedatangan adalah waktu bagi kita untuk mempersiapkan hati menyambut Yesus yang lahir dan menyambut Yesus datang sebagai Raja. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, lewat nas khotbah kita minggu ini kita merenungkan sebuah peristiwa yang sangat penting. Dan inilah yang menjadi dasar sukacita besar bagi seluruh umat Kristen. Kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada Maria. Nah, kunjungan malaikat Tuhan ini kepada Maria membuktikan yang sangat penting kita aminkan, bahwa pilihan Tuhan atas manusia tidak memandang status sosial. Dan adong si ida bohi de batalahuma milik zolma. Maria dipilih bukan karena dia hebat. Maria dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi ibu Yesus secara biologis, bukan karena dia orang berpengaruh. Bahkan kalau kita telusuri, dia hanya seorang perempuan biasa yang kalau aktivitasnya manuci, mangalopa, dijabu. Tetapi Tuhan memilih dia, dipilih debatado ibana. Ini menjadi sangat penting bahwa ia dipilih dengan hak prerogatif Tuhan yang menentukan dia. Tetapi nas khotbah kita hari ini tentu kita tahu bahwa bagaimana Maria bersedia dipilih, itulah yang menjadi sangat penting untuk kita respon. Di dalam dunia saat ini yang sering kita memandang status orang dalam menentukan, bahkan untuk berteman saja kita memilih orang-orang tertentu yang menjadi teman kita. Di tengah-tengah di pertibion nasi ida bohi na lebih menghormati orang berstatus punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan atau pencapaian prestasi-prestasi dunia lainnya. Tuhan memperlihatkan cara yang berbeda dengan dunia dalam menentukan siapa yang menjadi orang pilihannya untuk suksesi kehendak dan misi tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, satu nilai yang paling berharga di dalam diri Maria adalah kesediaannya untuk mendengar dan taat kepada Tuhan Allah. Mari kita baca ayat 28, ayat 38 ya. Menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, lewat peristiwa ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita, siapapun kita saat ini, kita pastikan dari kemurahan dan prerogatif Tuhan, kita semua mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Darung dipilih tahun khusus. Tapi kita semua beroleh kasih karunia Tuhan sebagaimana dia memberikan kasih karunia-Nya kepada Maria. Tuhan tidak mempertimbangkan siapa kita untuk memakai kita bagi sukses misi dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus meneladani Maria dalam merespon pilihan Tuhan atas hidup kita. Kita harus percaya saat ini Tuhan sedang memilih kita menjadi alatnya.
untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Jadi jangan cari alasan amanginang. Unang talului sidalian lahomat jua molonunga Tuhani marsuru. So dia dapat persuruhan Tuhan itu kita. Ketika kita diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, di sanalah Tuhan sedang memerintahkan dan memilih kita untuk melakukan misi memenuhi kehendaknya. Unang songon intermezzo nyakka nama dok di jaha surat ni si Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah dia ini. Di sodoi bana alai halak do dipangido. Jangan. Kita harus meresponnya dengan bahwa kita semua tanpa kecuali berada dalam pilihan Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Gudang doan nonak kamanginang nanang parehatta pauliuliho parhuriota. Molo dipilih Tuhani martangi yang dijabu tohoro naing dipilih Tuhani alai molo tok kaulon nadinggad do. Jangan pertimbangkan status. Jangan pertimbangkan keberadaan kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menentukan untuk apa kita dipakai. Dan kemampuan tapi kerelaan kita. Ayat 18 tadi, ayat 38 tadi ya. Saya sauk malo muni roham. Dakku boto be. Bahoma. Demikian pasrahnya Maria. Bapak Ibu dan saudara-saudari, setelah malaikat menceritakan maksud Tuhan kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak dan memberikannya nama Yesus. Maka sebagai manusia normal dan memegang teguh adat istiadat, Maria memang kebingungan. Manusiawi ya. Kita baca ayat 34. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bingung. Tadi secara adat istiadat sarupa do halahi do talak batak si haila honot todo molo adong anak boru hamil di luar mamikiron mazahod do murah anggo matu sinamasa siapa. Dia bingung, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya melahirkan, saya belum punya suami. Ini menjadi perenungan yang sangat berharga. Jika ada ternyata seorang gadis hamil di luar nikah, malu sekali. Amanginang, ketika sesuatu terjadi dan itu berada di luar pemahaman dan keinginan kita, akan sangat sulit untuk menerimanya. Ay gari sahit na tinutun dolo maul jinalo, sahit na tinutun. Ada penyakit yang sengaja, sudah dari sononya kita diminta jangan terlalu banyak makan. Nanti kamu so kolesterol o ataki hamu na mga langzagali di semberon ninna sotung manoban non kolesterol muna unang pagoda kumangan sotung gabi marsay gula alus na hado mate mangalang. Tapi ketika penyakit datang sepertinya dia menyesal banyak kali sungut-sungutnya menerima sesuatu yang menurut logikanya wajar pun kita sulit menerimanya, apalagi sesuatu yang di luar logika kita langsung mendominasi dan bisa saja akhirnya kita menolak. Salah satu amanginang contoh di patangot Tuhan ho nama calo situa piliton nama tahun 2025 ninna bodoh segudang alasan tapak kelaho manolaki ido ka pazozorot ta don non akka logikaon mek dope dak danahi si sari hono dope kurang malo dope makatai ai madah dang gabi subuh nomor TikTok do takkan asing. Cari alasan. Tapi jangan tanya diri sendiri, tanya Tuhan. Tasukut Tuhan ini. Dia mamasai. Maria kayak begitu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini lemah, memang logika. Tetapi dapat dipastikan bukan karena kita bisa menganalisa berbagai alasan untuk menolak itu, lalu Tuhan tidak bekerja. Maka jangan pakai logika. Ketika Maria harus memutuskan persoalan yang dihadapinya dengan satu niat yang baik, maka dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Nah, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari, nah poso juga, remaja juga, kita harus menyeimbangkan antara logika dan iman dalam memahami sesuatu yang mungkin sedang kita alami, bahkan untuk hal-hal yang sulit. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami, namun harus kita alami. Godang dojol mana terhirim di nguluna, ala dan sesuai ekspektasi natuna realita. Itu bisa terjadi. Tapi jangan takut, bagaimana Tuhan berkarya untuk memakai kita untuk hal-hal yang di luar logika kita, yang tidak masuk akal itu. Ikon haporsiau doa. Maka hal ini harus kita respon dengan keseimbangan antara iman dan logika. Karena satu hal yang harus kita yakini Bapak Ibu dan saudara-saudari, sering sekali Tuhan Allah bekerja di luar pemahaman kita. Itu ate, gudang guna soniat tu sadingulun. Satu hal yang harus kita imani sebagai seorang Kristen, dan kita harus berani menyaksikan dengan berkata, saya juga adalah seorang yang akan beroleh kasih karunia Tuhan. Porsia do pihamu manginang dapat anak siniro hado hamu dinguluon, mulo porsia do unang marpangusad dia tu pikiram do pangatusyom mula madala dinguluon. Banyak hal yang tidak kita pahami, bahkan kesulitan-kesulitan persoalan. Nah, logikanya seperti ini. Ada orang yang sudah berlelah-lelah bekerja tetapi belum menemukan rezeki sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jangan andalkan logika. Setialah di dalam iman itu. Selalu ungkapkan dalam iman bahwa saya pasti beroleh kasih karunia Tuhan. Maka dalam keyakinan seperti itulah kita pasti bisa berbahagia seperti Maria berbahagia di dalam kehamilannya yang di luar logika. Kalau tidak amanginang, kita akan menjadi orang-orang yang menggerutu terus, yang tidak pernah puas terus, yang tidak bisa menerima kenyataan, dan akhirnya usia kita bisa lebih muda daripada fisik kita. Suatu sangat dong jelma mandok, heran dong 20 tahun umurmu. Heran dong 20 tahun umurmu, hapit 30 tahun dope. Karena hanya fokus kepada pencapaian apa yang menurut ekspektasinya harus terjadi. Maria lega, jadilah seperti yang engkau ucapkan itu. Dan iman itu sendiri dalam diri kita itu tumbuh adalah pekerjaan Roh Kudus. Tol di perbadia doa kamanginang namang aliok kita gabi akana porsea. Dalam upaya kita hidup di dalam firman Tuhan, membaca renungan setiap hari, bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, berdoa dengan rajin, Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Selalu hidup dalam rasa syukur dan pasti selalu dengan kerendahan hati melayani dan memuji Sang Pemberi anugerah itu. Maka saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Halak akka halak nomor tua dohita ala saya adong dihita asiniroha. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menjadi penerima ahli waris kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan historis kita yang melayakkan kita menjadi pilihan Tuhan. Tidak ada alasan latar belakang dunia sosial dan adat istiadat yang membuat kita layak dipilih untuk Tuhan. Bagi kita beroleh kasih karunia sungguh-sungguh adalah sesuatu yang menurut pilihan Tuhan. Alai songo warnai maka manginang, seperti namanya Tuhan memberikan kasih karunia itu adalah gratis. Jadi hata anugerah yang hata grace, yang hata gratia, gratis. Jadi mulai dong marguar si grace itu adalah anugerah. Adong na marguar si grace? Aduh, mulai kaina setiap hati mulai hubari. Itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan Tuhan. Bukan karena jasa-jasa kita. Karena segala upaya manusia, baik hikmat, pengetahuannya, kemampuan filsafat dunia yang mencoba mempertanyakan mengapa Tuhan memilih saya,
tidak akan pernah menerima jawaban tentang logikanya. Daung, tidak akan pernah kita menerima jawaban. Maka adalah baiknya kita masuk ke dalam apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Hatta bata tapasobok rohatta mengului pajoni Tuhani. Taului ahana nidokna. Alani hakka manginang. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Murahia dutong madokoron. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bisa-bisa semuanya jadi mustahil. Ketika kita tidak mau masuk ke dalam apa yang akan Tuhan berikan bagi kita sebagai caranya memilih kita untuk tugas misi panggilannya bagi kita. Alani dok kadamang dok dainang, kemustahilan bagi manusia itu adalah keniscayaan bagi Tuhan. Dan itulah yang sangat jelas dalam kasih yang menentukan sejarah, termasuk sejarah keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita dengan hati yang tulus dan ikhlas, siap bulus niroha, dan di dalam iman yang teguh menerima ketentuan dari Tuhan, maka semua persoalan dan kekhawatiran kita bisa terjawab sendiri. Jadi pertanyaan, adong dohol somunan waing? Herana hola nama dohol sowan. Adong dohol somuinang? Iya, sudah itu kita nang pesuta lusi. Saya tahu kita punya berbagai kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran sederhana sebenarnya bisa menggelisahkan kita di akhir tahun ini. Binering mazulma statusna OTW mulakin na kan. Aku habis subuh mulak. Ay budo songon na. Apalagi non saya Natal neng menjelang tahun baru. Lau mazulma mazor-zor kasih panganon na tu mobil. Kita mau berakhir tahun di Bandung ini. Aku habis saya lala ijabu. Itu saja bisa membuat kita akhirnya menjadi kurang bergairah. Banyak yang kita khawatirkan. Nanti di khotbah tanggal 1 Januari kita buat bagaimana kita menerima apa yang akan Tuhan anugerahkan di tahun 2025. Ada resolusi. Kalau kita mau mengubah hidup kita, berarti kita juga harus berubah. Alaina yang kita pasti doa kamanginang. Ketika banyak kekhawatiran kita dan rasa takut kita atas kehidupan kita, maka itu tidak akan terjawab kalau kita hanya mengandalkan bagaimana kita mampu memikirkan, mampu menganalisa itu secara logika. Tetapi ada kasih karunia tadi. Mungkin dang bodoh pehita makilalah do kasih karunia. Nah, sepanjang kita mengandalkan logika dalam memahami segala sesuatu tanpa mau melepaskan diri dari sana dan masuk kepada apa yang Tuhan tentukan sebagai anugerah untuk memahami segala sesuatu, kita tidak akan bisa move on. Totong mahita songoniak kamanginang. Tetapi seperti Maria yang menerima perubahan dalam hidupnya dengan mengatakan, jadilah seperti yang kau katakan itu, demikianlah kita juga. Ketika kita dijanjikan bahwa kita adalah orang yang menerima kasih karunia. Gati mazua manginang di bagasar roham doa porsyamu hata Mariai. Tapi ini bukan soal melahirkan ya, soal menerima kasih karunia. Salam bagimu Maria. Doko mazuin ang guarmu di bagasar roham. Engkau adalah orang yang beroleh kasih karunia. Taksi Maria behata tak hita nama. Sehingga kita akan menerima apa yang sebenarnya Tuhan sanggup berikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang melebihi batas-batas kemampuan kita mengerti. Nah, yang penting adalah kita setia kepada firman dan apa yang diaturkan oleh Tuhan. Karena itu sama seperti Maria, marilah kita dengan rendah hati mendengar, menghayati dan menghidupi suara dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jawablah sekarang amanginang dalam iman dan tanyakan pada kedalaman hatimu, apakah saya juga adalah penerima kasih karunia? Amin. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, dan kami mengucap syukur atas limpahan anugerah yang Kau berikan bagi kami hingga pagi hari ini. Terlebih firman-Mu yang boleh kami dengar, yang menyapa kami dengan lemah lembut, mengingatkan kami tersedianya kasih karunia dari Tuhan bagi kami semuanya. Seperti Engkau berikan kepada Maria sebagai ibu yang terberkati, sebab melalui dia Yesus Kristus lahir dan diberikan
nama yang mulia dan yang kudus anak Allah, demikian kami kiranya juga beroleh kasih karunia dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, terlebih di dalam merespons segala sesuatu yang mungkin tidak dapat kami pahami, tetapi dengan iman kami akan menerimanya. Biarlah Tuhan juga kami beroleh kasih karunia lewat pilihan-Mu bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, Tuhan pakai kami di sana untuk niat dan kehendak-Mu yang tulus, membangun kerajaan-Mu di dalam kasih dan persaudaraan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, biarlah hal-hal yang mengusik kami dan membuat kami khawatir dalam kehidupan ini sehingga tidak melihat kuasa-Mu, Engkau membukakan mata rohani kami untuk melihat bahwa tersedia kasih karunia yang luar biasa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua. Jikalau saat ini kami merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk mencapainya dengan baik. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang tua, bahkan untuk orang tua kami yang lansia. Apapun doa-doa pengharapan mereka, keinginan dan kerinduan mereka yang berkenan kepada Tuhan, ada kasih karunia tersedia, Tuhan akan menjawabnya dan indah pada waktunya. Biarlah segala pergumulan kami juga dalam menghadapinya Engkau menolong kami, memberikan hikmat bijaksana dan iman yang teguh. Karena kami juga percaya lewat pergumulan-pergumulan yang boleh hinggap di dalam kehidupan kami akan melihat di sana nilai-nilai baik yang boleh akan kami pakai untuk menjalani kehidupan berikutnya supaya semakin tangguh dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kesabaran, sementara Tuhan memberkati proses pengobatan yang sedang berlangsung yang mereka jalani sekarang. Dan yang berduka, kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk terhibur. Tuhan membuang rasa duka cita yang ada dalam hati mereka. Bapa di dalam surga, di akhir tahun ini barangkali ada dari antara jemaat-Mu yang akan berangkat pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung. Tuhan memberkati setiap rencana perjalanan mereka dan segala sesuatu yang perlu untuk perjalanan mereka. Engkau berkati Tuhan. Dan bagi kami yang tetap tinggal di Cimanggis ini, di rumah kami ya Tuhan, dan kami tidak akan merencanakan kemana-mana, Tuhan juga memberikan sukacita bagi kami, karena itu tersedia bagi Tuhan, sehingga baik bisa pulang kampung atau tidak, bisa berlibur apa tidak, Tuhan sanggup memberikan bagi kami sukacita yang besar, sehingga kami boleh menikmati suasana Natal dan akhir tahun ini Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Kami akan rayakan itu dalam syukur, karena kami tahu Tuhan masih setia memberikan anugerah, menghantarkan kami menjalani masa-masa akhir tahun ini. Bapa di sorga, berkati pelayanan kami pagi hari ini. Di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, Tuhan kiranya hadir, memberkati supaya kelak kami dapat melayani lebih sungguh-sungguh lagi, mempersiapkan lebih baik lagi. Dan Tuhan memberkati seluruh pelayan perangkat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami juga berdoa untuk perayaan Natal anak sekolah minggu di malam kedua nanti ya Bapa di sorga. Kiranya juga berkati anak-anak kami semuanya sehat dan penuh sukacita untuk merayakan Natal. Demikian juga guru-guru sekolah minggu, Paniroy dan Dewan, supaya dapat bersinergi untuk melakukan pelayanan terbaik dalam perayaan Natal sore hari ini. Dan juga untuk perayaan Natal HKBP Distrik 28 Deboskap yang juga akan dirayakan sore hari ini. Tuhan memberkatinya, supaya dalam setiap perayaan-perayaan ibadah Natal kami melihat kemuliaan Tuhan dan semakin melihat diri kami yang benar-benar jauh dan sangat hina di hadapan Tuhan, supaya kami bersyukur atas kesempatan Kairos yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh merayakan Natal. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan amplop untuk Natal. Dia mau melaut kita.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Putri Sion bergemar, soraklah Yerusalem, segera datang Rajamu, Raja damai, sambutlah
Mau lihat selamat hari Minggu.